Penyelenggaraan pemilu akan terlaksana dengan baik jika dijalankan berdasarkan aturan yang telah berkekuatan hukum tetap. KPPS sebagai penyelenggara yang berhubungan langsung dengan pemilih adalah penyelenggara yang menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu, semua anggota KPPS wajib mengetahui aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu agar mampu menjalankan tugas dan menjawab semua keluhan masyarakat atau pemilih baik sebelum maupun pada hari H pemilihan. Di video ini, kami ingin sosialisasikan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, pemilu 2024, khususnya yang berkaitan dengan tugas KPPS selama persiapan sampai selesainya pemungutan suara. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe dan bagikan ke teman yang lain, agar channel ini dapat berkembang dan kita dapat terus berbagi wawasan, khususnya tentang hal-hal yang berkaitan pemilu. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara dibagi atas. A. Persiapan pemungutan suara. B. Pelaksanaan pemungutan suara. C. Persiapan penghitungan suara, dan D. Pelaksanaan penghitungan suara. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan kegiatan persiapan pemungutan suara. KPPS melakukan kegiatan yang meliputi 1. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara dilaksanakan paling lambat 3 hari sebelum hari H pemilihan. 2. Persiapan TPS. Pembuatan tempat pemungutan suara atau TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Dapat dibuat di ruang terbuka dan atau ruang tertutup. B. Tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. C. Dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, dan D. Harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 3. Pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTB, daftar pasangan calon, dan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten Kota di TPS. 4. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai A. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan B. Pembagian tugas anggota KPPS. Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan A. Melakukan pemeriksaan TPS dan perlengkapannya. B. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. C. Mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, dan menerima surat mandat dari saksi. Saksi di TPS harus memenuhi ketentuan meliputi A. Hanya dapat menjadi saksi untuk 1 peserta pemilu. B. Untuk pemilu di dalam negeri wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh 1. Pasangan calon atau tim kampanye tingkat kabupaten kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden. 2. Pimpinan partai politik tingkat kabupaten kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, atau 3. Calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. Saksi di TPS harus memenuhi ketentuan meliputi 1. Tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon pasangan calon, simbol gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilu tertentu, dan 2. Berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon, partai politik, atau calon anggota DPD, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 orang dalam 1 waktu. Pemantau yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada Ketua KPPS. Rapat pemungutan suara meliputi A. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. B. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS, dan C. Pelaksanaan pemberian suara.
Ketentuan pembukaan rapat pemungutan suara. Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara belum ada saksi, pemilih, atau pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya saksi, pemilih, dan pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 menit. Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan saksi, pemilih, dan pengawas TPS belum juga hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. Dalam melaksanakan kegiatan rapat pemungutan suara, Ketua KPPS membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan. 1. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan disegel. 2. Memperlihatkan kepada pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan, dan 3. Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilu dan memastikan kesesuaian dengan dapil. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai 1. Jumlah surat suara yang diterima. 2. Tata cara pemberian suara. 3. Tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, atau warga masyarakat pemilih. 4. Tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu. 5. Pembagian tugas anggota KPPS, dan 6. Hal-hal lain yang diperlukan. Penjelasan di atas disampaikan secara berkala selama pelaksanaan pemungutan suara. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: A. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan. B. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPTB. C. Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTB, dan D. Penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dalam hal pemilih belum memiliki KTP elektronik pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan surat keterangan atau suket. Suket yang dimaksud adalah surat keterangan sedang dalam proses perekaman KTP elektronik dari Dukcapil setempat. Sebelum pemilih melakukan pemberian suara, Ketua KPPS A. Menandatangani surat suara masing-masing jenis pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada pemilih. B. Memanggil pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. C. Memberikan 5 jenis surat suara yang telah ditandatangani terdiri dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi, serta surat suara DPRD Kabupaten Kota, dalam keadaan baik tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada pemilih. Kecuali untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, hanya diberikan 4 jenis surat suara, yang terdiri dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, dan surat suara DPRD Provinsi. D. Mengingatkan pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak, dan E. Mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS jika pemilih A. Menerima surat suara dalam keadaan rusak, dan atau B. Keliru dalam mencoblos surat suara. Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan 1 kali. Dalam melakukan pemberian suara, pemilih harus menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan. Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan atau catatan apapun pada surat suara. Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara. Pemberian bantuan terhadap pemilih dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bagi pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri.
Bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih. Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan. 1 jam sebelum pemungutan suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB. KPPS dibantu petugas ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah pemilih terhadap surat suara yang masih tersedia dalam memberikan suara di TPS. Pada saat waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang A. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir, atau B. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir. Untuk mempersingkat durasi video kita, kami batasi sampai di sini, dan jangan lupa menonton video lanjutannya yang akan membahas tentang tugas KPPS dalam persiapan dan penghitungan suara. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe dan komen, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.